Ini diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar. Engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap ke hadirat-Ku dan takut akan ancaman. Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Di hadapannya ada neraka jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang lebih berat. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah. Mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap ke hadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri." Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam? Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad,
Bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka. Kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala." Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati, agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar lagi memperkenankan doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenalkanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang-orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, yaitu hari kiamat. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul." Kepada mereka katakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Dan sungguh mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak akan mampu melenyapkan gunung-gunung. Maka karena itu jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya. Sungguh Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dan pada hari itu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu,
Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka, agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh Allah Maha cepat perhitungannya.